Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dusana pendengar di masa jauh berada, kita lanjutkan uraian kita tentang Undang 20 Cupak nan 2 bahagian yang kedua, dan tidak mengurangkan rasa hormat ambo kepada dusana ya. Tidak memanjangkan mukadimah, ambo langsung saja ke topik nan kita uraikan pada saat kini. Nan lah dulu lah kita sampaikan masalah acara menjadikan suatu negari adat. Kini kita masuk kepada apa itu nan dikatakan adat. Jadi namanya undang adat. Undang adat ko ada ampe macam. Nang pertama adat nan sabana adat. Nang kedua adat nan diadatkan. Nang ketiga adat nan teradat. Dan nang keempat adat istiadat. Kalau dulu lambo sampaikan juga tapi tidak secara rinci ya. Kini tentu kamu sampaikan secara rinci lah tentang adat nan nampak kau. Nan dikatakan adat nan sabana adat. Kalau sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, adat tu basandikan alua nan basandi mungkin je patut. Setelah masuknya agama Islam dan disepakatilah mangko adat itu dirubahlah falsafahnya, dasarnya iaitunya adat pasandi sarak pasandi kita pula. Jadi adat nan sabana adat go iaitunya kalau nan dulunya basandikan alu aja patut. Jadi kalau indak dimakan mungkin jo patut, itu salah menurut adat. Jadi itu adat nan sabananya. Jadi adat nan sabana adat kau ndak bisa kita berubah. Disebutlah babu mati. Jadi dari mana dia kalaulah masuk agama Islam itu berdasarkan agama Islam. Jadi nan dimaksud berdasarkan agama Islam tu iaitu segala sesuatu dilarang di syarak itu tidak diberlakukan di adat. Itu namanya adat nan sabana adat ya. Panakia pisau serawik ambil gatah batang lintah duang selodang ambil keniru. Nas titik jadikan lawik nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Jadi orang Minang tu baraja ju alam. Jadi alam takambang ku jadi guru. Nanti tentang uraian alam takambang jadi guru, nanti kita uraian lo pada suatu tampik pula. Nanti ada sesi ni cik ya. Jadi itulah yang dikatakan adat nan sabana adat. Artinya nalah ada sebelum kita ada. Jadi disitulah diambil adat nan sabana adat. Kemudian yang kedua adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan ko adalah turunan daripada adat nan sabana adat. Jadi di situ tu ada bermacam-macam susunan ya. Susunan pertamanya adalah misalkannya mengenai kedudukan pribadi seseorang. Tentang pribadi, tentang kemasyarakatan dan tentang ekonomi. Jadi perorangan ada secara bersama-sama masyarakat ya, kemudian ekonomi. Itu dicantumkan dalam adat yang diadatkan. Jadi adat yang diadatkan ko tingkatnya ko Minangkabau. Seluruh alam Minangkabau sama ko kesal-sadonya. Berbeda ju adat nan salingka negari. Jadi adat tu ampe tingkatnya adat nan sabana adat nan diadatkan, adat nan teradat dan adat istiadat. Seandainya ada orang menyabuian, ambo pernah mengalami hal itu, bahasanya dulu adat go adat luak agam, luak 50, luak tanah datar, tu tak ada adat luak 50 tu tak ada, adat agam tu tak ada. Dan ada implementasinya undang adat tu adat salingka negari ke bahnya. Ada sabana adat, sabana adat ko mungkin bila dikatakan
lah luar jangkauannya Minangkabau, itulah kira-kira. Nan khusus Minangkabau dan nan Salingka Nagari, kemudian adat istiadat nan Kampek, nanti kita terangkan ya. Sudah itu juga mengatur bidang susunan masyarakat. Ba masyarakatnya atau ba apa tujuan masyarakat dan cara mencapai tujuan masyarakat. Itu nan tercantum di situ. Umpamanya, yang pertama tentang tujuan masyarakat lah dulu. Ba tujuan masyarakat go cara bermufakat ya. Cara bermufakat diambil, diadat, diatur. Boleh ayah dek pemuluh, boleh kato di mufakat. Sa ciuk ba ayam, sa dan ciang ba basi. Boleh baru di golongan, pipih baru di layangan. Jadi cara bermusyawarah, cara bermufakat di tengah masyarakat melalui itu caranya. Artinya dibolehin dulu, diambil kata sepakat dulu, baru bisa menjadi suatu keputusan. Itu cara bermufakat ya. Kemudian ada cara kehidupan di tengah masyarakat diatur pula. Misalnya contohnya dalam keadaan masyarakat ya. Barik semua dipikul, kok ringan semua dijenjang. Nan elok bahimbauan, nan buruk bahambauan. Kok sakit, basilau, kok mati bajangua. Itu kehidupan dalam masyarakat. Diatur di situlah diambil ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu negari. Ba caranya, balik sapiku kok ba caranya. Misalnya cara bergotong royong, misalnya satu contoh ya. Ndak datang gotong royong ba itu diatur di adat Salingka Nagari. Kemudian cara kepemimpinan di tengah masyarakat. Cara kepemimpinnya ya. Misalnya contohnya ba caranya tingkat-tingkat kepemimpinan jako. Kalau kemanakan, tentu barajo ke mamak. Mamak barajo ke penghulu, penghulu barajo ke mumpakat, mumpakat barajo ke bana, bana berdiri sendirinya. Nanti mungkin, nanti makan, alu aja patut. Itulah kalau cara memimpin masyarakat. Jadi nang kemanakan jako, ya rajo mamaknya. Mamak jako siapa rajonya, penghulu. Penghulu jako siapa rajonya. Mupakat nan bana. Jadi kalau indak sesuai je itu bak kecek orang tua-tua kita, rajo alim, rajo disambah, rajo lalim, rajo disanggah. Jadi nan pemimpin jako harus di Minangkabau, ke cara Minangkabau ya. Mungkin kini kita lihat banyak indak modal itu. Ya biarlah. Kok banyak tapi nan awak. Nan awak leko, nan awak yo bau sau lah modal itu. Memimpinlah secara bana, berjalan di nalurih tentu bakatur dengan bana. Sudah itu tentang cara ekonominya. Ekonomi ko misalkan contohnya kok ke sawah tentu babungu ampiang. Kalau karimbo tu babungu kayu, ke sungai babungu pasir, ke tambang babungu ame. Jadi sado-sado masalah ekonomi cako tu diatur pula itu di adat Salingka Nagari beko. Misalan kalau memakai harato pusaka tinggi itu ada sisunya untuk kaum. Jadi diatur di kaum cako. Kalau dulu tu ada lumbuang namanya. Lumbuang ko ada nan untuk ada nan setenggang lapa, ada nan sibabayau namanya, ada nan setinjau lawi kan itu. Jadi untuk apa ko gunanya lumbuang cako? Ada untuk persiapan. Jadi ba caranya kalau kamanakan ceko mau saukan harato pusaka tinggi, mangkoinyo sebahagian tu dari hasil harato ceko master namanya kakaum. Ba master kakaum masuklah ke lumbuang. Di suatu ketika ada kepentingan dari kaum ceko, situlah diambil. Diperintah kalau dia mama, ambil lah. Ada ceko simpan ceko. Kalau dulu tu padi. Tiba masih musim peceklik ya. Musim panih padi nak menjadi. Lima wak makan. Itu maka diambil lah dari lumbuang wak cako. Jadi nan dikatakan babungo tu bukan istilahnya pajak. Tapi disepakati di kaum. Pulang padi ko. Nan sakaruang alataan ka lumbuang. Untuk serap dia awak. Kok tiba
nan permasalahan-permasalahan, sakit salah satu kaum, nan butuh biaya gadang, gitu. Jadi itu cara berekonomi di tengah masyarakat Minangkabau. Diatur sampai ke situ tu. Kemudian ada pula cara sosial namanya. Anan dikatakan cara sosial ko. Artinya cara awak di tengah-tengah masyarakat. Nan ado tentu sama dimakan. Nan tidak sama dicari. Hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicacah. Kok tarapuang sama nyui, kok tarandam sama basah. Tati lantang sama minum nambun, tatungkui sama makan tanah. Artinya dalam satu kesatuan masyarakat Jago itu perlu awak ko bersama-sama kehidupan sosial di tengah masyarakat. Jadi sakit dia awak, sakit dia orang. Ta manangi orang sabak awak. Artinya itulah diatur di tengah-tengah masyarakat Jago. Kalau seandainya ada nan kayo, yo bantulah nan miskin. Ada misalkan nan susah dan segala macam, itu sama-sama sesakit sesanang. Bapa sama-sama Jago. Contohnya kok baralik atau menyelenggarakan mai nanti bujo sama-sama ke kubur. Sama-sama kok baralik ya sama-sama membantu lah. Nan induk-induk biasanya kok pai memasak katampe orang nang baralik Jago. Itulah cara bersosial. Jadi secara pendeknya nan adat nan diadatkan Jago tu mengatur masalah kepemimpinan. Sudah itu nan dipimpin dituju masalah pergaulan, masalah keamanan, masalah ekonomi, kepercayaan dan pendidikan. Itu diatur di adat nan diadatkan. Nah, turunnya ke bawah beko, bah pengaturnya di adat selingkah negari. Tu. Kok nan ada sama dimakan je ko, bah pengaturannya. Artinya bah saling tolong menolong. Kok kan sifat sosial sifatnya. Nan sosial kok kan ada tagihan do, ndak ada istilahnya do hukuman. Tapi betul pula kalau awak indak pai katampe orang, ayo orang ndak lupai katampe awak. Kalau awak pamalihnya pai baralik, yo orang malih lo baralik katampe awak. Artinya si koko adat bapiak kulit namanya. Sakit dia awak, sakit dia orang tu. Jadi itu tergantunglah jo pribadi kita masing-masing. Itu ndak bisa kita contohan kanan lain, misalnya contohnya itulah pribadi ya, tergantung dari awak. Nan elok sama kita pakai, nan buruk sama kita buang. Jadi mengambil contoh tentu karena sudah mengambil tuah kana manang, maniru manuladan kana bayak. Dia ndak sampai pula dia ambil contoh karena sudah sambil tuah kana manang sampai kau. Tambah maniru manuladan kana bayak. Jadi contoh nama, contoh nama bayak kita ambil. Kini ko terjadi modal iko di tengah masyarakat si anu ndak muah pai bakontoroyong. Ko misalkan contohnya awak ndak lo pai do. Itu tergantunglah pribadi awak. Jen nam buruk tu ni tirulah nam bayak. Kini ko banyak niniak mamak tu nan ndak berilmu. Tu kan. Niniak mamak nan iko segala macam. Jadi contoh itu. Tentu ilmu dia awak. Itulah ajaran adat Minangkabau yang sesungguhnya. Kemudian masuk kita adat nan teradat. Ko nan dikatakan adat selingkah negari. Jadi adat selingkah negari ko mumpakat penghulu-penghulu yang ada dalam negari untuk membuat kedamaian, kenyamanan, kebaikan untuk masyarakat yang ada di negari yang bersangkutan. Baik tentang sosialnya, tentang ekonominya, tentang kemasyarakatannya, itu diaturlah di adat selingkah negari Jago. Itu mangkonya kalau tingkat-tingkat kedudukan di tengah masyarakat, dia diatur. Siapa mengatur tu? Itulah kesepakatan para penghulu yang ada dalam negari. Kok obadat tentu sepanjang jalan. Kok obat cupak sepanjang batuang. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain pulau bilalangnya. Lain
nagari lain perlu adatnya. Tapi nan sumbernya tetap kepada adat ala Minangkabau. Artinya adat nan diadatkan. Tetap bersumber ke situ. Kalau bertentangnya itu berarti awak adat ala Minangkabau ko lah. Bertentang mangko adat selingkah nagari ko berarti tidak benar lah. Berarti lah ada pelesetan. Itulah contohnya kalau adat nan selingkah nagari ceko. Jadi adat selingkah nagari itu dibuat mufakat de nenek mama atau penghulu yang ada dalam nagari dan bertolak kepada adat ala Minangkabau. Yang dikatakan adat ala Minangkabau ceko iaitunya adat nan diadatkan. Nan dibuat de nenek moyang kita Datuk Perpatian Sebatang Surato jo Datuk Ketua Mangguangan. Kemudian masuk kita ke adat istiadat. Adat istiadat yang dikatakan adat istiadat itu adalah adat kebiasaan. Kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Pada umumnya kau bersifat kepada kesenian, bisa olahraga, ya, bisa permainan. Jadi tergantung jo kondisi daerah kau olahraganya apalah begalanggang. Kembak negari kau begalanggang. Ada olahraga, kau main sepak bola, empat rago kalau istilah dulunya. Atau misalnya basilik, ya, atau bunyi-bunyian nan papasambahan itu termasuk adat istiadat. Jadi adat istiadat ko hanya kelengkapan dari kemeriahan yang ada di suatu nagari. Di biasanya ko nan baraso ba makan, nan barupo balik, nan babunyi baranga. Jadi contohnya adat selingkah nagari, jo adat istiadat ko, contohnya je, ya. Misalkan contohnya adat selingkah nagari. Kalau menyapui minantu, ada kelengkapannya, misalnya ada orang yang pakai kain sepataga, ada namanya bakarih, ada pula nan bameh, macam-macam, ya. Itu namanya adat selingkah nagari. Adat selingkah nagari ko kalau tidak kita pakaian, maka kerajo kita tidak menjadi. Contohnya, kalau nak cukup alat panjapui ceko do, maka minantu nak terbawa. Itu namanya adat selingkah nagari, ya. Atau misalkan contohnya, tentang makan minum. Tidak cukup kelengkapannya do, dan ini mama nak makan. Tu batangka lah baru undiang. Tu kan. Sampailah dilengkapi, baru nasi ceko dimakan. Misalnya contohnya, kurang piriang cie, ya. Atau kurang sambahan nasi tu limo, nasi ku ampeknya, beda. Tu jadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu namanya adat selingkah nagari. Kalau adat istiadatnya awak pasambahan. Pasambahan tu termasuk adat istiadat. Atau misalnya orang baralik barak pakai rebano. Tu ada nak pakai iko segala macam. Itu namanya termasuk adat istiadat. Jadi adat istiadat itu kalau nak dipakai, tidak apa. Kalau dipakai rancak. Tidak ada masalah. Jadi tidak ada problemnya di situ kalau dipakai rancak, tidak dipakai tidak ba. Misalnya contohnya, kita nak pandai balu pasambahan dah. Kita pergi menyapui minantu. Nang kelengkapannya ko lengkap gua. Mambana so di situ. Nan nambu tidak pandai lo pasambahan do mak. Jadi rencana kami disuruh sama menyapui minantu. Aku alat penyapuinya. Tidak masalah, nan japui tak bawa tu. Tapi kalau nan panjapui ndak ada, mangko nan niko minantu ndak tabawa dah. Cuman ada juga di satu nagari adat nan datang pusaka menanti. Terjadi antar nagari yang berbedaan adat, itu diagi kesepakatan namanya adat nan datang pusaka menanti. Penuh cupak bakal lilisan, abi adat tentu bakal lilahan. Bariah lilah saja, mangko selesailah. Boleh menantu tabawa. Itu salah satu contoh, ya. Mungkin pengembangannya mungkin bisa kita ambil di negara kita masing-masing. Itu perbedaan-perbedaan daripada adat yang nampak cakap. Pertama, adat yang sabana adat. Yang kedua, adat yang diadatkan. Yang ketiga, adat yang teradat. Yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat ko, adat permainan. Adat adat yang diadatkan, adat selingkah nagari, ya, yang dibuat penghulu selingkah nagari. Adat yang diadatkan dan dibuat di Minangkabau tingkatnya. Adat istiadat dibuat di
nenek mamak atau pengulu nan salingka nagari. Anyo itulah mungkin keterangan ambo tentang adat ya, undang adat di Minangkabau. Ko ado terlebih terkurang, ambo mohon maaf, dan kita sambung nanti jo masih dalam rangko cupak nan duo serato undang nan 20. Akhir kata ambo tutup lah sampai di siko dulu. Ambo sudah je membacakan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.